Hi, welcome to the House of Arts, your weekly window into the vibrant world of performing arts. Join us every week as we engage through insightful conversations with industry leaders, talented artists, and creative visionaries. From theater to dance, music to performance art, we dive into the stories, passions, and journeys of those who make the world their stage. And here we go. Let's get inside the House of Arts. No Cancer Plus, welcome to the House of Arts. Yeay. Hari ini perkenalkan gue Dading dan yang di sebelah situ ada Bang Fadli. Halo. Hari ini kita bakalan ngobrol sama siapa nih Bang Fadli? Oke. Akan ada judul terbaru di bulan Mei nanti. Betul. Ya kan, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng bersama Cast-nya dari Next to Normal. Oke, Yes. jadi sebelum kita masuk ke topik-topik yang lebih serius gitu ya, mungkin Ya. kita boleh dikenalin dulu dong. Di sini ada siapa aja? Di sini mungkin dari Kabran dulu mungkin dikenalin. Dan sebagai siapa Sebagai juga siapa mungkin. juga di project ini? Halo, saya Brian Vargas sebagai Dan Goodman. Dan Yes. Goodman. Let's go. Selanjutnya ada Hi, I'm Aisha Nabila sebagai Natalie Goodman. Natalie Goodman. Oke. Nabila. Nabila. Oke, sebenarnya aku mau nanya dulu sih tentang New Art Collective gitu ya, karena mungkin pendengar-pendengar mungkin belum banyak yang tahu juga tentang New Art Collective dan mungkin bisa yang mau nonton Next to Normal bisa lebih mengenal tentang New Art Collective ini. Mungkin boleh dikasih tahu dulu tentang New Art Collective ini mungkin dari Kak Aisyah. Boleh. Jadi dulunya sebenarnya we had a different name. Dulu tuh Jakarta Youth for Performing Arts. Oke. Oke. Aku tuh I founded JYPA dulu, which is now NAC, 2016. Jadi aku 16 tahun tuh waktu itu. Dan itu lebih dari keinginan untuk do musical theater, tapi kan wadahnya gak ada di Jakarta. So I was like, instead of finding opportunities, why not make opportunities for myself? Jadi di waktu itu namanya Jakarta Youth for Performing Arts, gara-gara aku masih 16 tahun dan rekan-rekan yang ikut produksi juga masih rata-rata anak SMP, SMA gitu. Jadi very very youth based. And then when I reached umur 18, 19, aku ngerasa kayak ini harus diganti nih namanya. I'm growing up, I'm old. I can't always 18 old. Iya. Apa kabar? Sorry, maaf ya, maaf banget. Kita. Terus. Ya, aku nggak mau exclusively work sama youth doang. Aku pengen expand ke adults and everyone, even people older than me. Jadi aku kayak I changed the name to New Art Collective biar it's also not about theater. I think New Art Collective kita pernah plays juga, musicals, plays, terus short films gitu. Jadi it's all art in general sih. Oke. Not only exclusive to theater. Pengennya gitu, kedepannya juga pengennya gitu. Berarti New Art Collective itu kalau misalnya dari namanya sendiri udah ngejelasin tentang siapanya gitu ya. Karena Iya. nggak mau tentang theater doang, jadi New Art Collective. Yes, Oke. New Art. Tapi sebenarnya ini menarik karena lu umur 16 tahun gitu ya. Mau bikin community gitu. Sebenarnya apa sih basisnya selain tadi nggak ada? Sebenarnya mungkin ada, cuman you wanna create more, right? Apa sih kenapa umur 16 tahun kepikiran oke gue mau buat komunitas teater gitu? Instead of anak 16 tahun ngapain sih? Bener, kayak main nge-mall kayak Iya sih, aku umur 16 Ambisius itu ya, kayak ambisius. kayaknya gak ada kepikiran itu ya. Setuju banget. Iya sih. Dulu tuh basically pas aku di sekolahku pun nggak banyak peminat teater juga. Jadi aku even mau bikin only di sekolah kayak klub sekolah doang tuh. For me it felt too limited. Bener-bener kayak mungkin there were like 4 or 5 of us yang pengen niatin di situ gitu. Jadi aku kayak let's make an Instagram. Kita bilang kayak open auditions for musical anak-anak umur itu waktu itu tuh kalau nggak salah between 13 tahun sampai 18 tahun. So you're allowed to join kalau di that age range. And then orang-orang dari sekolah, berbagai sekolah tiba-tiba ikut audisi and it was fun. Kayak ketemu orang-orang dari sekolah lain pun juga ngerasanya kayak I'm expanding my circle yang tadinya tuh just limited to my school or something like that kan. Yeah. Bahkan nggak terpapar dulu ya sama sekolahnya pun nggak terpapar. Kirain kan ada sekolah yang udah terpapar dengan musikal juga kan sebenarnya. Tapi malah benar-benar buat itu malah karena belum terpapar dengan musikal belum tersebut. terpapar. Best. Menarik. Tapi how do they know gitu tentang your community gitu? Kenapa orang-orang bisa pada tahu tentang your community? Karena kamu share di Facebook at the time? It was Instagram sih, it was not that long ago. Tapi yang aku lihat di postingan kamu itu 2017 terakhir. Ya
Iya gak sih? Iya, 2016 tuh waktu itu kita benar-benar cuma mouth to mouth aja sih. Oh iya. Iya, dan aku ingat dulu tuh kan aku sekolah dulu di Mentari International School. Kita tuh dulu ada something called ANPS, which is ANPS itu gabungan sekolah-sekolah internasional kayak ada STB, ACS, Mentari, Global Jaya gitu-gitu. Mereka dulu do a musical together, tapi yang ngurus emang guru-guru gitu, guru-guru dari sekolah-sekolah ini gitu. Aku ingat itu 2015 terakhir mereka bikin original musical Indonesian gitu. I think it was Bawang Merah Bawang Putih, I think. Bawang Merah Bawang Putih. Dari situ ketemu kan, and actually di situ juga ada beberapa orang-orang yang sekarang are players in the community, kayak Elhak waktu itu ikut that production, aku ingat banget, ya. And then dari situ aku kontak-kontak satu-satu tuh pas yang the very first JYPA production, oke, guys ini mau ada musikal, kita mau bikin, mau ikut nggak gitu. Jadi mouth to mouth aja pas waktu itu, yang pertama banget itu. The power of itu lah ya, word of mouth itu ya. Karena the most effective marketing ya mouth to mouth. Iya, mouth to mouth itu. Ya gak sih? Anyway, tadi kita udah ngebahas tentang company-nya sendiri. Sekarang mungkin aku mau ngebahas tentang pribadinya masing-masing gitu ya. Tadi kalau misalnya Kaisa udah ngejelasin sedikit tentang pribadinya, aku mau ke Kabran nih, Kabran. Kabran boleh lu senap dikit? Gimana ya? Santai dulu sih, kasih tahu nih. Oke. Oke, Gimana tuh? Dari risetku yang aku baca di IMDb. Riset lo. Takut ya. Dan main-main lo nih iPad-nya serangan. Astagfirullah. Yang aku baca di IMDb, lu itu sebenarnya you are a Filipino with Spanish, Japanese, Chinese, and Indian descent. Ya. So pertanyaannya sebenarnya simple gitu. Untuk orang yang growing up dengan banyak culture kayak gitu, ibaratnya melting pot ada di badan kita, ya kan? Ada punya identity crisis nggak sih, Kabran? I mean, you know, you've been here and there, Indonesia, Filipino. Sebenarnya when I was growing up itu nggak ada sama sekali justru. Oh wow, Nggak ada. really? Emang semua itu ada aja gitu. Tapi yang emang pas di rumah waktu kecil itu paling kental itu ya yang jelas Filipino, Spanish, Chinese, Oke. sama kadang Japanese kalau kakek datang biasanya. Tapi Because your middle name is Japanese, right? ya, tapi kalau identity crisis itu nggak ada sebenarnya. Gak ada ya? Justru datangnya itu pas aku pindah ke Indo. Oh wow, kenapa? Ya, karena begitu di Indo udah sangat nyaman ya di sini. Ini tuh kalau ditanya sekarang tinggalnya di mana, di Indo. Aku justru kalau pulang ke Filipina, homesick. Oh, malah homesicknya. Malah kangen Indo. Kangen macetnya, kangen rusuhnya. Kayaknya enggak deh. Gak relate. Kayak terakhir itu kayak sempat pulang ke Filipina 30 hari itu kangen aku. Oh iya. Kangen. Tapi sebenarnya Indo pride. kamu, lu itu berarti orang Filipina atau orang Indonesia sekarang? Masih WNA. Masih No, enak. Filipin. Oh, I thought you were Indonesian. No. Tuh, Jadi- fun fact bro. Tapi gimana cara belajar bahasa Indonesia nggak, Bran? Di kampus Iya benar. LSPN. Sama. itu bukannya harus tapi kayak dalam setahun fasih bahasa Indo karena pergaulan sih. Oh damn, I never know this. Oh iya. Iya. I thought Kenapa begini ya? karena gue kira lu tuh punya keturunan Indonesia. Nggak ada sama sekali. Jadi pure Filipin. Pure Filipino pasportnya ya. Best. Kabran gitu. Fun Tapi fact itu nih. udah lama loh. Iya, udah lama banget. Udah lama banget sih, ya betul. Iya. Jadi total udah bertahun-tahun juga di sini kan kalian sebenarnya. Udah 25 Iya. 20 tahun ini. 20 tahun di Indonesia. 20 tahunan kalau nggak salah. Udah gak ada logat-logatnya sama sekali Filip. Ada sih. Kadang-kadang. Ada dikit ya kalau udah ini ya. Iya. Oke. Gitu. Nah, kalau ngomongin tentang sorry banget tadi kita ngomongin tentang identitinya Kabran sendiri, tapi yang bikin gue penasaran adalah Kabran kan sekarang ada di dunia tentang performing arts gitu ya, mostly tentang performing arts dan juga reviewer parfum. Iya. Exactly right. Yeah. Tapi yang menarik adalah lo started singing itu dari umur 5 tahun gitu. Betul. Pertanyaannya adalah, Gila risetnya sih. Gila. Itu isinya keramat. Serem banget. tapi pertanyaannya adalah lebih ke apa art itu memang ada di keluarga gitu. Memang dari orang tua Kabran sendiri memang ngasih kebebasan kayak oke, lu you do whatever, kayak you art, let's just do it gitu. Sebenarnya waktu umur itu aku kan ya jelas ya 5 tahun ya nggak tahu ya. Yes. Gitu. Yang nyuruh aku untuk kayak katanya kayak tekunin nyanyi itu kakek.
kakek dari bapak. Oke. Kakek aku waktu itu buta, he was blind. Jadi Oke. pendengarannya yang lebih apa namanya? Lebih Peka ya? prominent, lebih peka gitu. Oke. Dia bilang ke mama, si Brand harus diarahin ke situ katanya. Oh wow. Dari kecil. Dan memang aku nyaman, dari kecil tuh nyaman. Oh memang seneng nyanyi gitu Senang. dari kecil. Tapi di keluarga aku doang yang nyanyi. Oh gitu. Karena di keluarga itu keluarga dokter, lawyers, professionals. Oke. Iya. Aku yang pas mau kuliah tuh aku nggak mau ke situ deh. Aku mau ke seni gitu. Was that, apa ada momen untuk nge-convince orang tua lu untuk Enggak pursuing this? Enggak. Nah, I was lucky. Oh wow. Pada zaman itu kan biasanya Iya. diarahin kan gitu kan. Iron betul, Fist betul. banget kan zaman Betul, dulu. Enggak, betul. mereka Kalau ya udah. Kalau di Indonesia harus PNS gitu kan. Tapi kalau di Filipina harus apa tuh? Kalau di Filipina itu apa sih Kak? Harus profesional gitu. Iya, kayak kayak Sofi benar-benar gitu. yang Sama dokter ya, gitu. tetap. Iya, sama. Oh gitu. Dan ada hal yang menarik juga dari umur 5 tahun, berarti ini tuh kecintaan tentang artnya juga tetap di maintain gitu kali ya. Karena setelah itu lu ada take 2 tahun untuk untuk belajar tentang classical music Iya, itu kuliah. di Filipina. Iya. Itu kenapa ngambil itu tuh Kak Bran? Karena pada saat itu emang arah aku tuh ke musik sebenarnya. Cuman bukan klasikal. Oke. Bukan klasikal tuh tapi kayak emang ya wadahnya itu di situ ya udah. Aku Masuk situ, masuk ke Conservatory of Music gitu. Istilahnya tuh kayak isinya Iya mungkin. isi Indonesia kali ya. Betul. Kurang lebih kayak kampus artsnya gitu. Oh gitu ya. Oke. Tapi kenapa setelah 2 tahun? Itu 2 tahun lulus atau enggak? Enggak, aku pindah sini soalnya. Langsung pindah ke sini. Pindah sini. Kenapa memutuskan untuk pindah ke Indonesia Kak Bran? Nah itu juga sebenarnya saya bingung. Exactly. Everybody wanna know, right? Itu pindah sini karena sebenarnya aku tuh anak mama. Mama tuh pindah ke Indo karena nikah lagi sama orang Indonesia. Nggak bisa jauh dari mama. Oh wow, you're mama's boy. Iya. So cute. Ayam. Oh jadi ikut sama keluarga ke sini ya, Iya, sama mama sama ke mama. Indonesia. Oh, Oke, make sense, lu make sense. pindah ke sini baru abis itu di LSPR gitu. Iya, Betul. Terpapar tentang musical theater, tentang theater sendiri memang udah terpapar di Filipina atau Dari terpapar di Filipina. Dari di Filipina. Soalnya lagu pertama aku tuh kalau nggak salah Tomorrow, Annie. Oh my god, everyone's first song ya. Itu ya. Umur 5 tahun tuh. Wow, lu umur 5 tahun. Iya. Kalau aku sih dinding pak dinding ya. Orang lagu daerah lah kalau aku ya. Cicak-cicak di Iya, aku nggak ada tuh Iya, musikal di Indo-Pride, dalam Indo-Pride. Indo-Pride gitu. Indo-Pride. Setuju. Tapi ini menarik juga. Berarti dari sana. Tapi scene di sana sebenarnya gimana, Kak Bran? Scene musical di sana, scene teater di sana. Musical Apakah theater besar? scene di sana tuh besar. Oh iya, Lumayan besar. dari zaman itu. Dari zaman dulu. Oke. Dari ya aku masih kecil, Lea Salonga udah ke West Iya. End tuh. Iya. Udah ke Miss Saigon tuh. Oh wow. Jadi memang terpapar sama itu Iya. pas ke Indo. Kebetulan memang wadahnya belum banyak waktu itu pastinya ya. Iya. Dan mulai ada opportunity pada tahun-tahun sekarang kali ya. Betul. Oke, anyway, sebelum kita pindah ke Kak Ais, aku mau nanya juga sama Kak Bran. Kak Bran itu selain di art, selain di parfum juga punya kartu Pokemon. Cinta Pokemon ya. Cinta Pokemon. Jadi aku penasaran risetnya sampai mana nih. Soalnya di Instagram gak ada deh. Gak ada di Instagram. Yes. Fun fact. Fun fact ya. Ini bener gak ya Kak Bran ya? Fun fact, Kak Bran tuh punya Charizard yang harganya 50.000 USD. Iya. Lu tahu gak? Lu tahu Gak punya. Itu aku punya. Lu tahu gak 50.000 USD kalau diduitin sekarang berapa? 840 juta Pak. Satu kartu. Tepuk tangan ya. Kalau rumah Tepuk tangan. KPR. Itu pencapaian waktu SD tuh. Itu pas SD. Pas SD aku dapat gacha langsung dapat tuh, bahagia banget sih. Tapi di grading gak sih Kak? Sorry banget jadi kesel. Belum pengen oper ke sana semua tapi kayak agak ribet ya, harus kirim ke Amerika. Iya gitu. sih harus kirim ke Amerika sih. Tapi Gak relate ya temen-temennya. gak relate. Tapi Maaf, kita tahu. Kita nggak relate saya. Kita Emang sesuatu dapat 50.000 itu pencapaian. Oke deh. itu pencapaian SD itu. Bener. SD. Oke, enough tentang Kak Bran. Kita udah cukup tahu tentang Kak Bran itu berarti dia itu dari mana dan lain sebagainya. Terus kenapa terpapar sama musical. Sekarang aku ke Kak Aisyah. Kak Aisyah tuh yang aku tahu adalah Kak Aisyah tuh
mahasiswa NYU dulu, punya Bachelor Degree of Fine Arts. Kenapa? Pertanyaannya kenapa aja dulu? Aku sih dari dulu emang udah I knew emang pengen kesini sih, pengen specifically musical theater itu dari dulu. Tapi unlike Kabran, I wasn't so lucky. I mean I am because I got to do it obviously. Tapi itu sempat berantemnya sama mama papa and my family juga, karena mereka merasa kayak kayaknya enggak, kayak hukum aja ini aja kan? Gitu. Aku kayak enggak, aku bener-bener put my foot down. No, I want to do it. Kayak even if aku sempat ada omongan, even if I have to do it myself, kayak nggak ada support from the family in terms of kayak money or any kind of support. Aku mau jabanin sendiri gitu. And I think me saying that, mereka baru lihat kayak she's serious about this and maybe kita harus support. Tapi ada condition, which is I have to take a double major in political science. Jadi aku sebenarnya double major waktu itu. Double majornya apa satunya? Political science. Political science. Ya, political science. Politik, Bor. Gila. Kayak di negara orang lu double major. Iya. Apa rasanya? Aduh, tapi jujur ya, itu major musical theater-nya lebih berat daripada political science-nya. Kenapa? Karena kalau musical theater education in the US itu nggak kayak di sini, dimana kalau kuliah kan kita bisa milih nih kayak aku mau kelas cuman jam 11 sampai 12 deh hari ini, terus besok apa. Enggak, itu benar-benar kita Senin sampai Jumat itu 9 pagi sampai 5 sore. So basically like school gitu. Jadi any political science classes aku yang harus I have to take, itu aku harus selip-selipin di malam banget, atau even on Saturdays sometimes aku waktu itu pernah selip-selipin because they have weekend classes juga di situ gitu. Jadi tapi itu kayak gampang gitu. Jadi kayak aku kan cuma writing essays gitu, maksudnya nggak ngegampangin, tapi lebih ke kayak doesn't take as much mental and physical energy kan. Tapi kalau drama school broke me sebenarnya. Karena itu benar-benar kayak di-push untuk kayak you have to be bare, like everyone in the class. Itu kita di kelas tuh cuma ber-12, and ber-12 itu kita setiap hari Senin sampai Jumat together, every single class gitu. Menarik. And ber-12 itu benar-benar kayak kita we saw everyone's flaws, everyone's insecurities, itu kelihatan semua. And the first year broke me. Aku hampir kayak maybe this isn't for me sebenarnya, tapi I pushed through and ya alhamdulillah ya di sini sekarang. Tapi it was hard. I think drama school was the hardest point in my life sebenarnya. Oh wow. Ya. Tapi anehnya kamu suka gitu ya, tapi at the same time susah juga gitu ya. Iya sih. Tapi Ketika ngejalanin susah banget pasti. Pasti sih. Tapi sebenarnya end goalnya apa sih? Maksudnya dari sekolah itu menghasilkan apa? Aktor kah atau kayak Bang Fadli produser kah? Atau music director kah atau apa? Kalau di NYU sih we had classes yang kayak designing classes ada gitu-gitu juga. Emang they make us lebih whole rounded daripada bener-bener kayak lo cuma harus nyanyi, nari, terus acting gitu doang. Enggak sih, kayak kita diajarin history-nya juga. Terus ada tipis-tipis ada producing classes juga sih. Cuman it's more like kayak directing. Terus we had to do script writing class. Susah banget. Ya kayak gitu-gitu sih, which is fun. I prefer that daripada kita setiap hari cuman kayak nyanyi, nari, acting. Betul. Ya, Betul. orang tiap hari kayak gitu juga. Orang makan ikan tiap hari juga muntah kali. Benar. Iya kan? Anyway, terus apa sih yang lu bawa ke Indonesia gitu dari sekolah di sana? Obviously the knowledge, tapi apa gitu specifically yang kamu ini harus gue bawa ke Indonesia gitu? I think more than drama school making me a better performer, it actually made me a better theater maker. Karena sekarang aku notice juga people who go to drama school di US and the UK come back with really different tastes of theater juga. Mereka tuh suka teater yang beda gitu, karena di UK tuh beda banget the style of theater with the US. Oh gitu. And so I think coming back aku ada this certain style of theater yang aku terbiasa kayak ngelihat directors who directed me di sana use that style, atau even watching a lot of productions di sana, not only Broadway productions, kayak even student productions di NYU yang aku nonton gitu. I brought back a certain taste of theater yang is pretty unique, yang I'm very proud of, and I want to terapin di NEC juga gitu. I think that's the thing I'm proud of the most. Oke, berarti punya higher view gitu ya maksudnya. Kayak misalnya punya view yang lebih luas gitu, karena diajarinnya banyak hal gitu. Jadi pas lagi ngelihat di Indonesia pun kayak gue bisa ngelihat lebih tinggi lagi. Jadi gue bisa ngedirect lebih gampang kayak gitu kali ya. Tapi sebenarnya karena kita di House of Arts, gue kepikiran hal baru gitu ya. Jadi kalau misalnya project terbaru ini Next to Normal
diibaratkan sebagai rumah gitu. Kan kamu sebagai founder dan juga sebagai cast, mungkin boleh nggak kalau misalnya diibaratkan sebagai rumah, fondasinya tuh apa sih dalam membuat sebuah teater itu? For me, it's always the acting. The acting. Number one, even without the set design, everything else, itu even above the singing is always the acting. Dan itu yang aku selalu bilang ke cast kita juga, kayak guys, obviously the singing matters. Nanti juga kita kebantu sama lights, set, everything bakal it's gonna build you up. Tapi the foundation has to be strong acting. Karena especially with Next to Normal itu ceritanya so heavy and so beautiful. I love the story. Jadi kalau mau sampai message-nya ke the audience, they need to feel what the characters are feeling sih. Menarik. Yeah. Tapi kalau untuk Kak Bran sendiri sebagai seorang aktornya gitu, fondasi dari seorang aktor musikal tuh Deg-degan gue hidupnya. Tegang gue gini. lu senap dulu. Tapi kalau fondasinya sendiri, kalau dari Kak Bran sendiri yang udah bertahun-tahun ada di dunia musical theater, apa sih Kak Bran? Di teater musical sendiri, menurut aku sih sama. Kayak Acting. Aisyah bilang, acting. Okay. Memang kamu bisa punya skill ini, tapi emang kalau kamu belum bisa act it out, akan kurang. Oke. Mau kamu sejago nyanyi, kalau itu nggak pakai acting, Message-nya nggak nyampe jadi juga nggak ada ya. Ya. Oke, mungkin orang-orang yang nonton ini bakalan punya pandangan yang Yes, berbeda, betul. which is okay banget karena everybody punya their own thoughts, ya nggak sih. Jadi ya art seharusnya membebaskan gitu, Betul, tidak jangan ada mengotak-kotakan. yang ini gimana ya. Kalau misalnya kata mereka kayak gitu ya, udah itu buat mereka gitu. Kalau buat lu kayak beda ya udah beda aja. Betul. Tapi aku ada tambahan sih. Boleh Apa nggak? tuh tambah lagi? Acting, tapi acting with your heart. Betul, setuju. Explain about acting with your heart. Acting itu bukan hanya kayak acting with your heart, bukan cuma kamu peragain doang atau gerakin doang, tapi kamu harus rasain. Betul. That's deep. That's why kayak kata Aisyah tuh, especially dengan judul Next to Normal ini, benar-benar harus pakai hati. Karena kalau enggak kosong aja. Gitu. Menarik. That's why you have to act with your heart. Mau judul apapun sebenarnya, you have to act with your heart. Tapi terkhusus tentang Next to Normal harus banget pakai hati ya. Oke, ya, mungkin harus. buat teman-teman yang nonton di rumah, boleh dong dikasih tahu dari Kak Bran sama Kak Aisyah tentang Next to Normal tuh Yes, ceritanya itu. tentang apa sih? Gitu. Sedip apa sih? Sedih apa sih? Coba boleh Aisyah silakan. Silakan Aisyah Boleh, boleh dulu. Aisyah. Pressure. Spoiler gak nih? Gak bercanda. Nanti kita spoiler dikit. Kayaknya bisa di googling juga sih. Enggak, jangan Google ya, jangan Google. Basically it's about a family. Ada family. Diana who's the mom, Dan the dad, terus Natalie the daughter, sama Gabe the son. Jadi mereka itu, Diananya, the mom of the family, is dealing with mental disorders such as ada bipolar, depression, because she's ada satu trauma di hidup dia yang dia nggak bisa let go basically. Dan itu spoiler, please jangan di Google. You guys have to watch, kayak bener-bener nggak tahu itu apa baru kena kayak gitu. There's a big spoiler in the show. Jangan Google. Thank you so much. Tapi fun fact, aku coba cari tahu lagu-lagunya doang. Aku nggak nonton, nggak mau nonton sama sekali. Karena aku benar-benar pengen datang ke kalian. Itu aku benar bisa merasakan apa vibe-nya seperti apa, cerita yang tersampaikan. Aku tuh beneran pengen itu. Karena kan kalau kayak gitu kan kita biasanya mau lihat, nonton dulu ya, cari tahu dulu ya, googling dulu lah atau apa dulu kan. Tapi aku untuk Next to Normal aku bener pengen lihat. Pure gitu ya Bang. Iya, karena katanya tuh sedip itu, message-nya juga gede banget dari ceritanya. Jadi aku penasaran itu sih. Setuju sama Aisyah. It's very deep and just I'm gonna take this opportunity untuk ngomong juga. It's PG-13 our show. Terus ada trigger warning such as ada mention suicide, self-harm gitu-gitu. Jadi just be aware when you come to the show. It's very heavy material emang. Penasaran. Gue penasaran. Gue sejujurnya pengen nanya ini tapi nanti aja. Mungkin dari Kak Bran tentang Dia langsung dari pendek tuh. Kenapa? Tapi kalau buat dari POV kamu, Next to Normal ini tentang apa sih Kak Bran? Sebagai ayah gitu ya. Dari Sebagai ayah nih. Sebagai Sebagai ayah. Dan Goodman. Sebagai Dan Goodman ini Next to Normal, keluarganya sih normal-normal aja kok. Gak ada salah. Everything is good. Oke. Enggak, soalnya karakternya Dan Goodman itu ibaratnya kayak
keluarga aku nih lagi kacau dari dalam nih. Tapi kayak You need to hold. I need to hold everything together biar kayak di luar sana tuh kayak kita we're fine gitu. Susah gak sih Kak Bran meranin kayak gitu maksudnya? Denial. Sebenarnya awal-awalnya ini awal-awal riset about Next Normal tuh kayak awalnya masih baca tuh kayak gampang kok, ringan kok. Oh wow. Begitu dijalanin. Nafasnya sudah terdengar ya. Soalnya dulu kita sempat ada beberapa latihan, beberapa numbers. Jarang-jarang kayak selesai adegan itu aku benar-benar melipir dulu kayak misah menyendiri dulu. Dan lemes dulu di pojokan gitu kayak saking kayak susah prosesnya gitu. Oh wow. Ada ininya ya, ada layernya banyak banget ya kayak. Iya. Kita kalau habis latihan kayak the whole room kayak gini, sound effect ya. Semuanya. Masa? Iya. Bener sih, bener. Tuh kan, makin penasaran sih sumpah. Menurut gue lu gak nonton lo, Iya, kacau lo. Aneh. Tapi kalau dari sisi POV bapak yang harus nge-hold itu sesusah itu, kalau misalnya dari sisi anaknya gimana tuh Kak Aish? Dia yang bikin susah. Sudah mulai spill kecil ya teman-teman ya. Tapi especially kita berdua sering berdebat tentang ini kayak menurut aku tuh aku ada certain feelings towards Dan Goodman's character yang kayak I think you're wrong kayak Sopan sama bapaknya boleh. Tapi enaknya gitu kita debat tentang menurut aku dari POV aku tuh yang salah ini tapi obviously different person different Karena point kan of view. journey-nya beda ya, Iya. jalannya lain, berbeda gitu kayak. Iya. Tapi itu menurut aku tuh sehat justru. Iya. Oh gitu. Karena emang kita tuh debatnya tuh sesuai karakter ya. Iya, Memang benar. ini yang Dan jalanin, itu yang Natalie jalanin ya. Ya, Gitu. tapi it's not all sad because sebenarnya Natalie's character ini yang bikin the show a bit lighter itu ada love line antara Natalie sama Henry yang diperankan sama Gusti Pratama. Ya basically tuh Henry tuh kayak ngejar dia gitu, terus Henry kayak walaupun Natalie's life Henry kayak gak apa-apa ya kita pacaran aja terus Boleh ngomong gitu gak? Boleh dong. sorry. Oke. Ya Henry kayak enggak apa-apa kita pacaran aja kita main-mainnya terus Natalie-nya kayak ibu gue lagi depresi kayak gue lagi sedih banget gitu tapi it's fun. That storyline is a bit lighter. Wow. Kalau misalnya tadi kita udah ngomongin soal dari overview dari ceritanya gimana, terus juga overview dari masing-masing karakter itu seperti apa, cara mereka memainkannya. Aku sebenarnya aku mau nanya tentang ini sih. Kalau misalnya di sosial medianya tuh kan untuk bentuk untuk bentuk itu arena ya. Bener gak sih? Arena Atau untuk stage-nya. Arena berarti ya. Terus yang aku lihat tuh kayak dibelah 4. Itu maksudnya gimana tuh? Oh, interesting. Boleh gak? I did not expect this. Nah ini spill tadi ya. Aku gak paham belah 4 apa sih? Itu kan kita ada our set ada 4 different sections. Offsetnya sendiri. Iya, setnya. Itu basically ya. Spoiler, oh my god, we've never talked about our set before. Tapi spoiler, basically the set itu kayak ada one designated area for each character. And they spend most of their time there gitu, basically. Oh oke. Arena bermainnya per karakter tuh Iya, ada. per karakter. Seru banget. Seru banget. Tapi kalau misalnya buat penonton yang belum pernah nonton teater sendiri, apa sih yang mereka harus expect dari ini selain tadi ada trigger warning dan lain sebagainya? Kak Aisyah mungkin Kak Bran juga mau nambahin. Apa ya? I think it's because karena kita di teater yang very intimate. Yes. Yeah. I think we're gonna be in kayak audiensnya di sini kita di sini kayak I think they're gonna be able to feel lebih kayak what we're feeling they'll feel I think hopefully ya that's the hope. Semoga ya. Semoga. Pressure dia. Pressure banget sih. Iya semoga. Terus apa lagi ya? Oh another thing that's maybe not special kayak banyak yang kayak gini sih tapi it's a sung through musical jadi minim banget ngomongnya jadi everything is Music. dinyanyiin. Ya sih setahu aku musisi kita capek banget kan. 99% Dia gak pernah lepas piano. Oh gak ada berhenti. Lagi Jadi piano pun dubbing, masih ya. Sebentar, itu show-nya berapa lama? Act 1 is 1 jam 5 menit terus kita ada intermission break and then Act 2 is about 50 menit. So Menurut gue sehat-sehat deh Musiknya yeah. semangat ya. Semangat. Tapi aku mau nanya tentang ini dong tentang si Next Normal juga lagi. Kan berarti kan proses mungkin Aisyah sih sebenarnya proses memilih cast-castnya tuh gimana sih? Penasaran itu sih lebih ke udah membidik Kak Bran nih, udah membidik Kak Gusti nih. Itu gimana kira-kira?
waktu most of the cast itu nggak I emang not audition, we didn't do open auditions, lebih ke kayak privately ask them to send videos. Kalau kabarnya itu udah clear banget, like from the get go I was like I need Bran Vargas as Dan Goodman. Thank you very much. Jangan gitu dong. Senang gak dong? Iya senang sih. Traktir ya. Terusin. Terus kalau our Gabe, which is played by Daryl Romeo, dia itu Gabe is such an interesting character. Kalian harus nonton, watch out for Daryl. His songs are the best. Terus tinggi banget. Jadi bener-bener aku cuman bener-bener nyari someone yang can reach those notes lah. Kayak tenor mentok ya. Tenor mentok ya. Dia bener-bener habis nyanyi lagu yang I'm Alive tuh dia kayak ya gak apa-apa kok, breathe. Yang paling susah di cast itu sebenarnya Diana. Karena Diana itu bener-bener on stage mungkin 95%. Dan kalau keluar pun itu lagi ganti baju. Jadi gak ada tuh dia kayak di backstage kayak I'm resting gitu. Semangat Fresya. Terus habis itu dia nyanyinya padet banget, so many lines. Tapi dia udah off book, jadi keren everybody. Fresya. Yes. Diana is very hard karena Diana tuh kayak yes she's sad, dia lagi depresi, lagi all these mental health issues, tapi dia tuh sebenarnya so funny. Jadi lines dia tuh comedic gitu loh, kayak bener-bener comedic timing harus pas, so that was hard to cast. Kalau Kak Gusti, he as Henry kayak charming banget, kayak bener-bener kayak 16-year-old banget ya Kak Henry kalau lagi di sini. Emang karena perannya 16 tahun gitu. Terus and we have 2 doctors, jadi ada Savi sama ada Ray. Actually ada 2 gara-gara purely I couldn't choose. They were both so good. Aku kayak yaudah. And both wanted the character. Mereka benar-benar mau dua-duanya, mau ya udah. Tapi pembawaannya beda banget. Gitu. Tapi itu intentionally dari direkturnya atau? Kalau dari direkturnya direct the same way, cuman ke translate-nya ke merekanya beda for some reason. Jadi pas mereka ngelakuin feel-nya beda banget. Yang satu tuh lebih kayak charismatic doctor yang kayak trying to get patient-nya kayak nih lo harus dengerin gue, please dengerin gue charismatically. Yang satu lagi bener-bener kayak matter of fact, kayak dokter banget. Yang dingin kayak ini facts-nya, lo kalau nggak ngelakuin treatment ini lo bakal kayak gini, this is why you should do it gitu. It's very interesting. Oke. Berarti total show-nya ada 8. Oh wow. Banyak banget. Mantap banget itu. Benar-benar sehat-sehat ya, mentally, physically ya. Bilang makasih ya ke badan ya. Itu sih banyak sih itu ya. Iya, itu banyak. Tapi kalau misalnya tadi kita nge-highlightnya tuh kebanyakan dari yang ada di sini nih. Tapi sebenarnya ceritanya tuh kan cerita tentang ibunya ya. Tentang ibunya tuh yang jadi main karakternya. Dan kalian itu yang kayak yang jadi gimana sih cara ngomongnya ya? Maksudnya kayak supportnya atau kalau itu gimana tuh maksudnya? Maksudnya kayak ibunya tuh main karakternya, terus kalian tuh sebagai supportnya sih. Ya jadi kayak ibunya tuh apapun yang ibunya ngerasa tuh kayak everyone else gets affected gitu, kayak ripple effect gitu loh. Iya, jadi everything else sebenarnya kalau di trace itu semuanya itu leads back to the mom. Kayak even Natalie itu all her issues insecurities tuh gara-gara cara mamanya memperlakukan dia. Gitu. Dan juga trying to support Diana. Oke, ini menarik dan aku lupa nanya di awal. Kenapa next to normal? Yes. Dan di tahun ini kenapa next to normal? Sebenarnya this is like kind of a passion project for me ya. Fun fact, NAC tuh udah ngelakuin next to normal 2019 juga sebenarnya. Dan dulu 2019 tuh rada maksa in a sense. Aku tuh dulu masih 19 tahun ya berarti, and then everyone in the cast juga 19 tahun, which is kita meranin orang-orang yang kayak 40 tahun, married gitu-gitu. Jadi tapi itu rada maksa waktu itu, because I love it so much. Aku tuh waktu itu next to normal taunya tuh dari my teacher di NYU yang kita ada tugas terus dia ngasih next to normal, aku kayak wow, I fell in love. 2019 aku maksa, tapi menurut aku nggak maksimal. Jadi ini kan NAC udah vakum sekitar 5 tahun ya. We haven't done any productions, jadi kayak comeback title-nya aku kayak it has to be next to normal, and I want to do it the way that I wanted to do it dulu sebenarnya, with like characters yang umurnya sesuai dengan karakternya, terus lebih more heart aja sih gitu. Lebih dan juga proper juga semuanya ya, dari segala aspek gitu ya. Oke. Tapi ini sebenarnya agak kontroversial yang akan kutanyain. Apakah penontonnya siap dengan cerita yang se-heavy ini tentang mental illness dan lain sebagainya? Menurut aku sih siap. Oke. Apalagi zaman sekarang tuh sering dibahas mental disorder. Iya. Setuju. Lebih terbuka sekarang. Yes, betul, setuju. Mental illness. Jadi menurut aku ini
justru sesuatu yang bisa eye opening untuk penonton mungkin yang Yeah. belum tahu atau nggak tahu cara nge-handle-nya. Nah, kalau ada punya kerabat atau keluarga yang lagi terdampar penyakit mental, Oke. ya menurut aku tuh sangat relate sih. Oke. Dan menurut aku juga Next to Normal ini tuh kayak albumnya Kunto Aji tahun 2000 berapa tuh yang tentang Yang ini ya. mental health Yes, gitu. betul. Dan menurut aku itu such an eye opener, dan menurut aku penonton Indonesia for sure udah oke banget dengan Betul. nonton hal-hal yang seperti ini. Betul. Oke, tapi Setuju, tetap ada setuju. trigger warningnya ya teman-teman. Betul. Oke. Boleh mungkin sekali lagi dipromoin dulu tentang Next to Normal, belinya di mana, diulang lagi dan lain sebagainya. Yes. Jangan lupa watch Next to Normal di tanggal 7 sampai 11 Mei di Wahyu Singgi. Taman Ismail Marzuki. Beli tiketnya di mana? Tip-tip. Oke. Oke. Atau di bio-nya New Art Collective. Yes. Yes. Oke, sebelum kita tutup, mungkin dari teman-teman ada yang mau disampaikan lagi kah tentang Next to Normal atau tentang theater secara general dan lain sebagainya? Mungkin boleh dari Kak Aisyah. Yes, boleh message-nya apa tentang ini untuk Next to Normal sendiri juga boleh. Kalau aku sih, I hope everyone can come and open their minds untuk nonton Next to Normal. Yes. Aku ngomong ke yang siap untuk nonton itu tadi, maybe about mental health ya siap, tapi another conversation I want to open up is mungkin di Indonesia orang-orang persepsi musikal tuh kayak it's always fun, like Yeah. Yeah. big dance numbers, Yeah. lights, you know, kayak fun Agree. songs. Tapi Next to Normal is a show yang benar-benar kayak it's all about the story. Kita nggak ada little to no dancing sama sekali, no like razzle dazzle dance numbers or Ada anything like that. dikit. 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 Tapi I hope this is gonna be a start of era di Indonesia di mana musical theater can also be, you know, the serious ones and more, you know, smaller intimate shows can semua orang lebih berani lagi untuk put on smaller intimate shows kayak gitu. Oke. Setuju. Kabran? Kalau dari Kak Bran? Kalau aku ya Next to Normal udah ya. Aku mungkin untuk every theater Yes. maker or community in general, just keep doing it. Berkarya terus aja. Karena apalagi dilihat tahun ini tuh kayak Banyak baru bulan banget. berapa udah banyak banget Banyak loh. banget. Setuju. Dan itu sangat menarik dan aku yakin nanti ke depan makin berkembang aja sih. Amin. Oke, one last question. Sebelum kita tutup. Saya tutup apa? Apakah mungkin teater musikal bisa jadi kayak film Jumbo? Yang kayak orang maksudnya orang liburan nontonnya teater musikal di Indonesia. Udah jadi pilihan liburan ya. Betul. What do you think? I think we're going that way sih, kayak kemarin last year aja untuk musikal Kuliah Cemara juga pas lagi liburan semua orang juga kayaknya Yeah. udah mulai Setuju. you know, Yes. going there, getting Yeah. there. I think emang it's up to us theater makers in Indonesia, everyone who wants to make theater. Kita harus lebih berani aja untuk put karya-karya yang mungkin emang susah untuk kayak original work Yeah. Indonesian or even kayak nge-translate Broadway licensed ini ke Indonesia gitu kan, kayak belum ada yang berani ngelakuin itu, tapi sebenarnya itu bakal bikin more accessible gitu. For example, kayak if we did Annie but in Indonesian or something like that, you know. Kayak I think emang harus ada more people who are brave enough to take that first step to do it. Yes, So agree. bisa lebih banyak orang Setuju. menerima. Udah itu aja sama aja. Yang ini konsisten juga kayak Kabran juga udah bilang kan. Just do it gitu ya. Just do it. Setuju. Oke, teman-teman semua, nama gue Denny Catur Sandiono dan Dan juga gue Fadli Hafizan. Kabaran? Saya Brian Vargas. Aku Aisyah Nabila. Oke, I'll see you next week. Bye-bye. Hi, welcome to the House of Arts, your weekly window into the vibrant world of performing arts. Join us every week as we engage through insightful conversations with industry leaders, talented artists, and creative visionaries. From theater to dance, music to performance art, we dive into the stories, passions, and journeys of those who make the world their stage. And here we go. Let's get inside the House of Arts.